Halo semuanya, kembali lagi di channel Yodi Pranata. Oke, untuk video kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Lazarus Effect 2015. Dan seperti apakah filmnya? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Eva. Dan Eva baru saja keterima kerja menjadi seorang kameramen untuk mendokumentasikan sebuah penelitian. Penelitian ini berasal dari sekelompok peneliti di sebuah universitas. Dan penelitian itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Frank dan tunangannya yang bernama Zoe. Selain mereka berdua, ada Nico dan Clay yang membantu penelitian mereka tersebut. Di dalam penelitian, Frank dan Zoe sangat berambisi untuk membuat sebuah serum yang ia beri nama Serum Lazarus. Dan serum Lazarus ini akan mereka gunakan untuk membangkitkan makhluk hidup yang sudah meninggal. Alasan Frank ingin menciptakan serum Lazarus ini dikarenakan ia ingin memberikan kesempatan kedua untuk orang yang belum siap meninggal. Serum ini sebenarnya sudah dites ke beberapa hewan yang baru meninggal, namun saja belum membuahkan hasil. Dan mereka masih terus mengembangkan serum ini agar benar-benar bisa membangkitkan makhluk hidup yang sudah meninggal. Di malam harinya, di saat Zoe sedang sendirian, ia tiba-tiba dikagetkan oleh Nico. Lalu mereka pun makan malam bersama sambil berbincang-bincang. Di sana, Zoe mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat berharap kalau Frank mengajaknya menikah secepatnya. Namun Frank menunda hal itu karena proyek yang ia kembangkan masih belum berhasil. Keesokan harinya, mereka pun kembali berdiskusi dan menyusun ulang kembali serum Lazarus. Di dalam diskusi, Clay memberikan saran yang sangat membantu untuk perkembangan serum Lazarus. Hingga akhirnya mereka pun kembali melakukan pengujian kepada hewan yang baru saja meninggal. Kali ini mereka mengujinya ke seekor anjing yang baru saja meninggal akibat usianya yang sudah tua. Pada saat pengujian pertama, serum itu masih belum bekerja dengan baik. Namun di saat pengujian kedua, Eva yang dari tadi merekam kegiatan mereka melihat telinga anjing itu sedikit bergerak. Dan secara mengejutkan tiba-tiba anjing itu hidup kembali dari kematiannya. Yeah, that's what muscle stimulation is. Next time we feel. Hey, is she okay? Melihat keberhasilan itu, mereka pun merasa sangat senang. Setelah selama 4 tahun melakukan penelitian, akhirnya mereka pun berhasil mengembangkan penelitian mereka tersebut. Dan Frank meminta kepada mereka semua untuk tidak membocorkan hasil ini kepada siapapun. Lalu mereka pun merayakan keberhasilan itu dengan pesta kecil-kecilan. Setelah itu, Zoe merasa ada yang aneh terhadap tubuh anjing itu. Yang dimana di saat anjing itu meninggal, ia mengalami katarak ke kedua matanya. Namun setelah bangkit dari kematian, mata anjing itu sembuh dari penyakit itu. Lalu mereka pun beranggapan bahwa serum Lazarus itu tidak hanya membangkitkan, namun juga menyembuhkan semua penyakit terhadap anjing itu. Dan untuk sementara waktu, anjing itu akan tinggal bersama Frank dan juga Zoe. Yeah, I think you don't sort of re-stitch those neural pathways and. What if we ripped him out of doggy heaven or something? Keesokan harinya, di saat Clay sedang melakukan pemindaian terhadap anjing itu, ia menemukan aktivitas aneh di dalam otaknya.
menurut Clay, serum itu masih menyebar ke seluruh tubuh anjing itu yang membuat aktivitas aneh di dalam otaknya. Dan aktivitas aneh itu akan membuat sifat agresif terhadap anjing tersebut. Setelah itu, di saat Clay sedang hanya berduaan dengan anjing itu, ia tiba-tiba mendengar suara keributan dari dapur. Namun di saat dicek oleh Clay, ia melihat semua barang yang ada di dapur, semuanya telah berantakan. Dan di sana, Clay juga menemukan anjing itu yang mulai menunjukkan sikap agresif. Lalu Clay pun memberitahu kepada mereka semua tentang perubahan perilaku anjing tersebut. Akan tetapi mereka tidaklah mempercayai semua perkataan dari Clay. Keesokan harinya, Frank pun dipanggil oleh pihak kampus yang ternyata telah mengetahui tujuan penelitiannya. Ternyata selama 4 tahun ini, Frank menyembunyikan tentang kebenaran penelitiannya kepada pihak kampus. Karena penelitian itu melawan hukum alam, jadi pihak kampus pun memutuskan untuk menyita dan menghapus semua data dari penelitian Frank. Dan apalagi perusahaan yang mendanai penelitian mereka juga sudah dibeli dengan perusahaan yang lebih besar. Dan karena hal itu membuat Frank dan teman-temannya tidak memiliki dana lagi untuk melanjutkan penelitiannya. Lalu lab mereka pun disita dan mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam lab lagi. Dan hal itu harus membuat semua usaha mereka selama ini menjadi sia-sia. Setelah itu, mereka pun kembali ngumpul dan berencana untuk masuk diam-diam ke dalam lab tersebut. Mereka ingin menyalin data-data serum Lazarus itu dan mereka akan kembali membuatnya yang baru. Dengan bantuan dari Eva, akhirnya mereka pun berhasil masuk kembali ke dalam lab tersebut. Di saat mereka ingin melakukan pengujian kembali terhadap seekor anjing, Zoe tidak sengaja tersengat listrik tegangan tinggi. Hal itu bisa terjadi karena Zoe lupa melepaskan cincin dan kalungnya yang terbuat dari logam. Melihat tunangannya telah meninggal, Frank pun menjadi sangat bersedih. Lalu Frank pun mempunyai ide gila, yaitu ia akan membangkitkan Zoe dengan menggunakan serum Lazarus. Tindakan Frank tersebut mendapatkan halangan dari diri Clay, Nico, dan juga Eva. Mereka beranggapan bahwa ini benar-benar sudah kelewatan batas. Dan belum tentu juga serum itu bekerja terhadap tubuh manusia. Namun rasa keinginan besar Frank yang ingin membangkitkan Zoe, akhirnya mereka bertiga pun setuju untuk membantu Frank. Di saat mereka telah berhasil memasukkan serum Lazarus ke tubuhnya Zoe, tiba-tiba ada seorang penjaga yang masuk ke dalam lab. Karena mereka takut masuk penjara, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi dari si penjaga. Setelah penjaga itu pergi, tiba-tiba Zoe bangkit dari kematiannya. Melihat Zoe yang hidup kembali, Frank pun merasa sangat senang. Lalu di saat Clay mengecek keadaan Zoe, ia sangat kaget karena serum itu menyembuhkan semua penyakit dari Zoe. Tidak hanya itu, sekarang Zoe juga bisa menggunakan 100% kemampuan otaknya. Yang sama kita ketahui, manusia normal hanya bisa menggunakan 10% kemampuan otaknya. Dan sedangkan Zoe bisa menggunakan 100% kemampuan otaknya. Oleh karena itulah, Zoe pun bisa membaca pikiran orang lain dan kemampuan telekinesis. Setelah pemeriksaan, Frank pun berbicara kepada Zoe kalau ia berjanji akan segera menikahi Zoe. Di sana, Zoe pun mengatakan ketika ia sudah meninggal, ia berada di apartemen yang terbakar. Hal itu merupakan adalah kejadian masa lalu Zoe ketika ia masih kecil. Namun Frank menenangkan Zoe dengan mengatakan bahwa Zoe hanya berhalusinasi. Setelah itu Zoe pun merasa
bahwa ia bisa membaca pikiran Frank dan semua orang di lab ini. Bahkan ia juga bisa kemampuan telekinesis ke semua benda di ruangan ini. Tak lama kemudian, Zoe pun mulai berperilaku agresif dan bahkan ia dengan tega membunuh anjing yang telah dibangkitkan. Merasa ada yang aneh, Zoe pun bercerita kepada Frank kalau ada yang tak beres di dalam tubuhnya. Lalu untuk menenangkan Zoe, Frank pun memutuskan untuk membius Zoe. Ketika Eva datang untuk menyelimuti Zoe, tiba-tiba ia mengalami hal yang aneh. Eva terjebak di dalam ingatan masa lalu Zoe, yang dimana di saat ia berada di apartemen yang terbakar. Lalu tiba-tiba ada tangan misterius yang memegang tangan dari Eva. Karena hal itu, Eva pun merasa kesakitan karena tangan misterius itu sangatlah panas. Setelah itu, ia pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Ternyata hal itu bisa terjadi karena Zoe yang sedang bermimpi buruk tentang masa lalunya itu. Clay pun merasa yakin kalau apa yang dialami oleh Eva adalah ulah dari Zoe. Namun Frank tidaklah mempercayai semua perkataan dari Clay. Karena mereka merasa sudah terlalu lama berada di dalam lab, akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera keluar. Di saat yang lain sibuk menyalin data, tiba-tiba Zoe berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Kini Zoe memiliki hasrat untuk menghabisi semua orang yang berada di lab ini. Dan hal ini merupakan efek samping dari serum Lazarus yang membuat penggunanya menjadi agresif. Lalu Zoe yang sudah berubah jadi jahat ini tiba-tiba mendatangi Nico dan langsung menghabisinya dengan kejam. Setelah itu, Zoe pun kembali lagi dan seperti orang yang tidak pernah melakukan apapun. Clay, Eva, dan Frank mulai menyadari bahwa Nico tidak berada di sana. Merasa cemas, mereka pun berniat untuk langsung keluar dari lab ini. Tapi secara tiba-tiba, listrik di lab itu mati yang membuat lift dan ponsel tidak berfungsi. Kemudian Zoe mengatakan semua isi kepala dari diri Eva. Oleh karena itu, Eva pun jadi menyadari bahwa Zoe lah yang telah menghabisi Nico. Pernyataan itu juga didukung oleh Clay yang merasa semenjak Zoe dibangkitkan ada yang aneh di dalam dirinya. Karena Clay yang mencoba melawan, Zoe pun langsung menggerakkan benda yang dibawa oleh Clay masuk ke dalam tenggorokannya. Dan hal itu membuat Clay menjadi tidak bisa bernafas. Frank dan Eva sudah berusaha membantu Clay, namun Clay tetap tidak bisa tertolong dan ia pun harus tewas di sana. Akhirnya Frank pun sadar kalau Zoe lah pelaku dari semua kekacauan ini. Lalu Frank dan Eva pun mencoba untuk melawan Zoe. Singkat cerita, di saat Frank ingin menyuntikkan racun kepada Zoe, Zoe pun dengan mudah membaca isi pikirannya. Dengan cepat, Zoe pun melawan dan dengan mudah menghabisi Frank di sana. Setelah menghabisi Frank, Zoe pun menyuntikkan semua serum Lazarus ke dalam tubuhnya. Hal itu Zoe lakukan untuk meningkatkan kemampuannya. Di sisi lain, Eva yang masih hidup mencoba untuk menemukan keberadaan dari Zoe. Dan pada akhirnya Eva pun berhasil bertemu dengan diri Zoe. Namun dengan cepat Zoe langsung melempar Eva ke ingatan masa lalunya. Di sana Eva bertemu dengan Zoe kecil. Dan di sini Eva mengetahui kalau Zoe lah penyebab kebakaran apartemen tersebut. Lalu Eva pun meminta Zoe kecil untuk membuka pintu di sana yang diyakini pintu itu adalah pintu keluar dari ingatan masa lalunya Zoe.
Singkat cerita, Eva pun berhasil menyuntikkan racun ke tubuhnya Zoe. Di sana, Zoe pun perlahan-lahan meninggal di depannya Eva. Setelah itu, datanglah petugas kebakaran dan Eva pun langsung memeluknya. Namun secara bersamaan, Eva melihat jasad dari Zoe tiba-tiba menghilang. Ternyata, Zoe emang sudah merencanakan hal ini semua untuk menipu diri Eva. Zoe sengaja membuat Eva merasa kalau ia telah berhasil mengalahkan dirinya. Lalu di saat Eva melihat ke arah petugas itu, dan ternyata ia telah berubah menjadi diri Zoe. Dan dengan mudah, Zoe langsung menghabisi Eva di sana. Di akhir film memperlihatkan mayat dari Nico, Clay, Eva, dan juga Frank. Di sana, Zoe berniat membangkitkan Frank dengan menggunakan darahnya yang telah bercampur dengan serum Lazarus. Dan pada akhirnya, Zoe pun berhasil membangkitkan diri Frank. Setelah itu, film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film Lazarus Effect 2015. Jika ada kesalahan, gua minta maaf sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan tulis saja judul dan tahun rilis filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.